Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 19210099 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Di sini saya ingin memaparkan mengenai COD, tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yanuar Saksono. Mari langsung kita bahas. Kalian pasti tahu apa itu COD atau yang biasa disebut dengan Cost of Delivery. Bahasa umumnya, COD ialah membayar barang saat barang yang sudah sampai berada di tangan pembeli. Hal ini berbeda dengan membeli barang lewat platform belanja online. COD merupakan sistem pembayaran yang paling disukai karena dianggap lebih mudah dan aman. Hal ini karena transaksi dilakukan secara langsung, sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi penipuan dengan metode ini. Banyak orang malah tidak mau membeli suatu barang jika sistem pembayaran tidak bisa melalui COD. Sekilas mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang COD, namun tidak banyak yang mengetahui hal lain seperti kekurangan maupun kelebihannya. Oleh karena itu, berikut ini beberapa penjelasan tentang sistem pembayaran COD yang lengkap agar banyak orang dapat lebih memahaminya. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai apa itu pengertian dari COD. COD merupakan sistem pembayaran langsung. Artinya ada kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung. Penjual membawa barang yang akan dibeli oleh pembeli dan membeli pembawa bayar barang dan membayar barang dari penjual. Cost of Delivery adalah sistem pembayaran yang dapat dilakukan jika komunikasi antara penjual dan pembeli berlangsung dalam jarak dekat maupun jauh. Dengan cara ini, keduanya akan membahas kapan dan di mana transaksi akan dilakukan dan setelah disetujui dapat mengajukan COD baru. Syarat pembayaran untuk metode Cost of Delivery biasanya telah disepakati sebelum penjual selesai. Jika COD merupakan syarat pembayaran yang disepakati antara penjual dan konsumen, artinya pembayaran akan dilakukan pada saat barang diterima, bukan sebelum produk dikirimkan. Metode Cost of Delivery ini justru memberikan keuntungan kepada konsumen karena mereka punya banyak waktu untuk menabung dan membayar lunas setelah menerima barangnya tersebut. Konsumen juga tidak perlu khawatir kehilangan uang karena uang diberikan saat barang dikirim atau diterima oleh si pembeli. Jika waktu yang ditentukan tiba, keduanya akan pergi di tempat yang ditentukan pada waktu yang sama ketika pembeli dan penjual bertemu, yaitu transaksi dimulai. Pembeli akan memberikan apakah barang yang dipesan cocok, dan jika transaksi selesai, penjual akan mengklaim uang dari pembeli. Dengan begitu, barang yang dipesan dan harga yang ditawarkan akan sesuai, dan penjual yang berani membayar di tempat berarti dia yang yakin dengan apa yang dijualnya. Pembeli yang berani melakukan Cost of Delivery menunjukkan bahwa mereka berniat membeli barang dan bertanggung jawab untuk melakukan pemesanan. Ada juga sistem COD yang tidak secara langsung mempertemukan pembeli dan penjual, melainkan menggunakan jasa pengiriman. Artinya penjual akan mengirimkan barang kepada penjual melalui perantara pihak ketiga. Kemudian jika barang sampai, pembeli akan membayar. Setelah itu uang akan ditransfer oleh pihak ketiga ke penjual. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai cara kerja dari COD tersendiri, yaitu cara kerja COD secara umum membayar. Pembayaran jatuh tempo secara tunai, tetapi dapat dilakukan dengan cek jika dapat diterima oleh penjual. COD juga sering digunakan bila jumlah yang akan dibayarkan cenderung kecil. Dalam transaksi retail dan grosir, pengiriman dilakukan secara COD pada saat pembeli tidak memiliki rekening kredit atau debit pada penjual. Dalam konteks jual beli secara online di e-commerce, COD adalah sebuah metode pembayaran. Arti COD bukan mengaruh hanya pada pembayaran pembeli dan penjual secara langsung. COD dilakukan setelah pembeli menerima barang atau menerima pesanan dari si kurir. Tapi tidak semua marketplace dan jasa kurir juga menyediakan layanan COD. Dikutip dari laman Shopee Indonesia, cara kerja COD adalah pembeli barang pesanan secara tunai ke kurir sebelum paket dibuka. Apabila pesanan barang tidak sesuai, rusak dan mengalami kecacatan, pembeli bisa mengajukan pembelian dana atau barang melalui aplikasi Shopee dan bukan ke kurir. Dalam melakukan COD pasti ada keuntungan dan kerugian. Keunggulan COD berikut ada keunggulan dari COD. Yang pertama itu lebih terbuka.
Mengapa? Kelebihan dari sistem COD pertama adalah lebih terbuka, artinya sistem pembayaran ini tidak melalui pihak ketiga dan bisa dilakukan dengan uang asli. Pembeli yang tidak punya akses uang elektronik bisa menggunakan sistem COD untuk membeli barang dari toko belanja online. Tidak bisa dipungkiri bahwa uang elektronik banyak digunakan saat ini, namun tidak semua punya akses tersebut. Sistem pembayaran yang satu ini lebih terbuka dan natural untuk semua pembeli. Tidak ada perantara dan bisa menyesuaikan keadaan, jadi pembeli bisa merasa lebih fleksibel. Yang kedua itu menarik perhatian banyak pembeli. Ketika penjual menerapkan sistem COD dalam lapak online, maka akan banyak orang yang lebih tertarik. Banyak pembeli yang masih merasa nyaman untuk membayar secara langsung, maka dari itu dengan penjual menerapkan sistem COD akan mengundang perhatian banyak konsumen. Yang ketiga itu lebih privat. Dengan menerapkan sistem COD, maka data dari penjual tidak akan terlalu terekspos dan komunikasi antara penjual dan pembeli menjadi privat. Beberapa berbeda jika menggunakan sistem pembayaran yang lain di mana penjual dan pembeli harus menyertakan beberapa data-data yang privat. Manfaat yang selanjutnya saya ingin membahas mengenai atau menjelaskan mengenai manfaat dari COD bagi penjual dan pembeli. Meskipun sering menjadi berita viral, sistem pembayaran COD sendiri cukup populer dan memang memberikan beberapa manfaat masing-masing bagi penjual dan pembeli. Yang pertama, keuntungan COD untuk penjual. Dibagi beberapa, yang pertama itu menarget lebih banyak pelanggan bagi terutama mereka yang tidak mau ribet dan tidak mengerti sistem pembayaran digital. Yang kedua, mendapatkan rasa percaya diri atau percaya pembeli karena barang yang dikirim dijamin berkualitas baik dan membeli bisa memilih untuk mengembalikan dan tidak membayar jika barang tidak sesuai. Yang ketiga itu memudahkan pembeli dalam membeli produk mereka sehingga berpotensi untuk membeli lebih banyak. Dan yang keempat itu untuk penjual yang tidak menggunakan jasa kurir bisa lebih cepat menerima uangnya karena mengantar barang itu sendiri jika pembelian ada di wilayah yang sama. Dan yang kelima itu jarang ada diskon dan promo pada sistem pembayaran ini. Jadi keuntungan yang didapat dari penjualan menggunakan sistem pembayaran COD. Yang selanjutnya itu keuntungan untuk pembeli. Keuntungan COD untuk pembeli yang pertama dibagi beberapa. Yang pertama itu ada pembayaran yang lebih mudah layaknya membeli barang langsung di toko. Yang kedua itu bisa lebih cepat melakukan pengembalian barang jika ada kesalahan pada paket. Dan yang ketiga itu bisa memastikan terlebih dahulu kualitas barang sebelum membayar untuk memastikan produk sesuai keterangan. Yang keempat itu ada ongkos kirim bisa lebih murah jika berada di satu wilayah dengan lokasi penjualan. Dan yang terakhir itu ada tidak harus repot-repot melakukan berbagai proses yang ada pada pembayaran digital. Berikut itulah dia beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan dari COD. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.